Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada semua pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang suci, yang senantiasa kita insyaallah dikasih tambahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dalam bulan Ramadan kita bisa menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin nantinya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Ramadan ini banyak hikmah-hikmah yang dapat kita ambil, termasuk hikmah bulan Ramadan. Kalau kita ingin dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa pada bulan Ramadan man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, barang siapa yang melakukan puasa dengan iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu akan diampuni semua dosa-dosanya. Kalau kita ingin nantinya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ini, justru surganya Allah yang merindukan kita, bukan kita yang rindu surganya Allah, tapi justru surganya Allah yang merindukan pada kita. Ada 4 orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sabda Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, lalil Quran. Kita dalam bulan Ramadan, marilah kita bersama-sama memperbanyak membaca Al-Quran. Sebab dengan membaca Al-Quran kita akan dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca Al-Quran, fa insyaallah Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada kita, memberikan pertolongan pada kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Perumpamaan orang mukmin yang senang membaca Al-Quran, beliau orang mukmin itu seperti diumpamakan seperti buah jeruk yang manis, rasanya juga manis, baunya. Perumpamaan orang mukminat yang tidak pernah membaca Al-Quran, orang itu seperti diumpamakan seperti buah kurma, manis rasanya tapi tidak ada baunya. Mari dalam bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syafaatnya Al-Quran, seperti dalam sabda Nabi, man qara al-Qur'ana syafi'allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu nantinya akan menolong pada kita semua. Semoga kita termasuk ahlul Quran, hamilul Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Quran. Kita semua diperintahkan oleh Nabi kita untuk menyinari rumah kita. Rumah kita dibuat untuk sholat sunnah, yang intinya dengan memperbanyak sunnah Rasul, memperbanyak sholat sunnah. Apalagi di bulan Ramadan, saat kita bangun tidur kita sholat tahajud atau sholat sunat mutlak malam, yang banyak sekali manfaat dan faedahnya. Yang kedua, kita dianjurkan oleh Nabi, kita rumah kita
kita sering untuk membaca Al-Quran, dengan rumah yang dibacakan Al-Quran, insya Allah akan jadi rumah yang berkah, rumah yang manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang tidak pernah untuk membaca Al-Quran seperti kuburan. Makanya rumah kita sering untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan surganya Allah siapa? Talil Quran wa hafidhul lisan. Kalau kita ingin kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu menjaga lisan kita, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sekali-kali kita berkata yang kurang baik, apalagi berkata yang jorok. Sebab dengan berkata yang kurang baik ini nantinya justru puasa kita tidak diterima oleh Allah, berarti tidak mendapatkan pahala sama sekali. Banyak orang yang melakukan puasanya tidak dapat pahala, hanya dapat haus dan lapar, tidak dapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada 4 perkara juga yang menghilangkan pahalanya bulan puasa. Yang pertama, al-ghibbu, dia berbohong. Orang yang berbohong ini menghilangkan pahalanya bulan Ramadan. Al-ghibbu wal ghibatu yang nomor 2, yang menghilangkan puasa bulan Ramadan. Kita sering, kadang-kadang kita mengoreksi kejelekannya orang lain, kita ghibah, membicarakan aibnya orang lain. Ini juga bisa menghilangkan pahalanya bulan Ramadan. Al-ghibbu wal ghibatu wal yaminul ghamus. Yang ketiga, yang menghilangkan pahalanya bulan Ramadan, kita sumpah palsu, sumpah yang bohong. Itu akan menyebabkan hilangnya pahala bulan Ramadan. Yang keempat, yang menghilangkan pahalanya bulan Ramadan termasuk wanadru bisahwatin, melihat sesuatu lawan jenis kita yang bukan mahram kita akhirnya ingin melakukan hubungan, atau kita menjadikan keinginan untuk berbuat yang tidak diperbolehkan di saat siang hari. Makanya marilah kita jaga agar puasa kita nanti betul-betul puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siapa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Talil Quran wa hafidhul lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan takjilan, orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberikan makanan bagi orang-orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahalanya. Semua umatnya Nabi ini pahalanya diberikan pada orang yang memberikan berbuka puasa atau memberikan makan untuk orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sabda beliau Nabi Muhammad SAW, was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang melakukan puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga menjadikan dorongan untuk kita untuk melaksanakan puasa dengan penuh hikmah, dengan penuh keberkahan di bulan Ramadan ini. Sebab di bulan Ramadan ini, kalau kita tahu pahalanya bulan Ramadan, seperti sabda dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana, latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Jikalau kita tahu pahalanya bulan Ramadan, tentunya kita menginginkan 1 tahun ini dijadikan bulan Ramadan semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian semoga menjadikan motivasi untuk kita menambah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian